Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa yang sama-sama kita hormati, kita muliakan yang kami hormati Ketua Harian Ketua Masjid Jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir di tempat ini untuk rangkaian kegiatan buka puasa bersama di hari yang ke-24. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat yang insyaallah rahmat dan sahabatnya sampai kepada Jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Pak Ustadz yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami dalam rangka memberikan pencerahan atau tausiah kepada kami pada saat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kepada Pak Ustadz memberikan keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami juga berterima kasih kepada jamaah yang sampai dengan hari ini tentunya tetap konsisten, istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu kita sangat singkat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kasih bin Adik, yang disebut nama beliau Bapak Asdilato Islam. Kemudian yang saya hormati Bapak Faisal Mauduto selaku Ketua Harian Badan Takmir Masjid atau Badan Asdaswa Gorontalo. Kemudian seksi koordinator dakwah juga saya hormati. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak penceramah yang hari ini sempat hadir, Bapak Ishak Bakari LC, dan rekan-rekan warga binaan yang sama saya hormati dan saya banggakan. Dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya langsung pada materi kultum yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yakni tentang ikhlas. Mengapa saya mengambil tema ikhlas? Karena ikhlas ini merupakan salah satu kurikulum yang diajarkan di dalam bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah yang abstrak, yang hanya kita dan Tuhan saja yang mengetahui apakah kita puasa atau tidak. Bisa saja kita sahur tadi malam, tetapi pada saat kita melaksanakan wudhu karena haus, kita telan sedikit airnya dan tidak ada yang tahu selain kita dan Allah. Disitulah kenapa letak keikhlasan begitu penting untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita harus ikhlas agar walaupun kita tidak dilihat oleh orang, kita tetap melaksanakan puasa dan tidak membatalkan. Itulah guna keikhlasan yang kemudian diajarkan selama bulan puasa. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan dan diniatkan karena Allah Ta'ala dan berharap mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada definisi ikhlas yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa mengharapkan apa-apa, itu bisa masuk dalam kategori kesombongan. Kenapa? Karena Allah telah menghadiahkan surga, menjanjikan surga kepada kita bagi kita yang melaksanakan kebaikan, tetapi kita dengan sombongnya mengatakan kita tidak perlu dan tidak mengharapkan surga walaupun melaksanakan kebaikan. Itu bagian dari kesombongan. Sehingga keikhlasan itu adalah perbuatan yang diniatkan kepada Allah dan berharap mendapatkan ridho dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya ingin jelaskan tentang keikhlasan, karena materinya memang harus dipadatkan. Maka yang terakhir saya ingin menyampaikan apa manfaat dari keikhlasan. Manfaat keikhlasan itu adalah untuk mengobati penyakit batin. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa umat manusia terdapat dua penyakit, yaitu penyakit zahir dan penyakit batin. Apa itu penyakit zahir? Penyakit zahir itu adalah penyakit yang penderitanya mengenal dan mengetahui apa yang diderita orang lain, kadang-kadang tidak mengetahui. Misalnya jantung, si penderitanya tahu bahwa dia sakit jantung, ginjal, diabetes, kukuru. Saya juga kena ini di kaki. Ya kan? Jadi itu kita tahu, kadang-kadang orang tidak tahu. Dan penyakit zahir ini efeknya hanya pada saat kita hidup. Tidak ada penyakit yang kita bawa pengaruhnya sampai ke akhirat ketika kita mati. Jantung ketika kita meninggal, stop pengaruhnya di dunia. Ya, jadi saya juga tidak pernah mendengar bahwa di neraka ketika ditanya, Mas Bro, ente kenapa masuk neraka? Ginjal Mas Bro, tidak pernah. Tidak ada pengaruh penyakit itu terhadap neraka atau surga. Kenapa ente masuk neraka? Kumpul Mas Bro, tidak. Tetapi penyakit batin itu sengsara di dunia dan pengaruhnya sampai ke akhirat. Sombong, kita dijauhi di dunia dan mendapatkan balasan neraka di akhirat. Penyakit batin ini yang paling berbahaya daripada sekedar penyakit zahir. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali sangat bingung ketika manusia berbondong-bondong mendapatkan penyakit zahir, berbondong-bondong ke dokter, tetapi ketika dia mendapatkan penyakit batin justru malah diam dan merasa tidak ada apa-apa, dia sehat-sehat saja. Padahal penyakit batin ini yang paling berbahaya, saudara-saudaraku sekalian. Disitulah letak keikhlasan sebagai obat penyakit batin yang kemudian bisa membahayakan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi memang saya akhiri, kalau keikhlasan ini hanya mudah dikatakan, memang sulit untuk dilaksanakan. Kita masih pada tahap mukhlisin, tidak tahap mukhlasin. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi tapi memang walaupun sulit, itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk mengobati penyakit batin kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama mengikuti buka puasa bersama. Semoga ini dihitung sebagai amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan Ramadan dan berharap setelah Ramadan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kepergian Ramadan seperti ini, apa yang perlu untuk kita tanyakan atau semestinya kita sudah bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira pelajaran apa yang tertinggal ketika Ramadan akan pergi. Saudara-saudara yang seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu yang harus kita ambil dan kita petik dari Ramadan ini adalah belajar dari kejujuran. Sesungguhnya tidak ada yang tahu kalau kita ini berpuasa. Boleh jadi
pada saat sebagaimana tadi juga disampaikan pada saat hukum, saat kita mau wudu dan itu air sudah berada di mulut kita, sedikit lagi kita akan masuk, air sudah masuk ke tenggorokan kita. Namun itu semua kita tidak lakukan, itu karena kita jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita tidak berani ketika kita mau berbuka puasa. Detik-detik seperti ini tak ada satupun dari kita yang berani untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Karena kita jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, dua yang diperintahkan, pertama bertakwa dan yang kedua bersama dengan orang-orang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Untuk menjadi jujur ini, momentum besar di bulan suci Ramadan untuk kita belajar agar supaya kita menjadi orang yang jujur. Bayangkan hanya persoalan beberapa menit saja kita tidak berani melangkahi. Untuk kita bawa ke kehidupan sehari-hari, bekas-bekas Ramadan ini insya Allah kita bisa jaga. Banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah untuk segera kita lakukan ataupun larangan segera kita tinggalkan, meskipun tidak ada yang mengawasi kita dari makhluknya, meskipun tidak ada pimpinan kita yang mengawasi kita, tapi kita tahu bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk mengawasi kita. Maka inilah yang bisa kita pelajari atau kita ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. Dan sesungguhnya orang-orang yang jujur ini akan ditanya oleh Allah, kenapa dia jujur? Apalagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'al as-sadiqina an sidqihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada orang-orang yang jujur, kenapa mereka jujur? Orang yang jujur saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi para pembohong. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, pelajaran yang paling terpenting yang bisa kita ambil dalam rangka meningkatkan la'allakum tattaqun, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang jujur. Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi jujur, meskipun tidak ada yang melihatnya. Jangan sekalian ya, tadi Rasulullah SAW mengatakan ayat tentang tanda dari orang-orang itu ada tiga. Satunya adalah tidak ada tanda apabila dia berkata, maka sesungguhnya dia berbohong. Ramadan inilah yang mengikis sifat-sifat memberanikan dan menunjukkan kejujuran. Semoga kejujuran kita di dalam Ramadan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan Ramadan yang terbentuk pribadi-pribadi yang beranggap takun. Dalam bahasa Arab, takun itu adalah bentuk kalimat yang menunjukkan kata Arab dan kata dekat. Tidak boleh kita bertakwa di bulan Ramadan sementara di luar kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Baiklah, insya Allah pada kali ini kita akan segera berdoa kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya salah satu waktu yang sangat mudah untuk kita berdoa adalah pada saat menjelang buka puasa seperti ini. Rasulullah mengatakan, inna lis-shaimi da'watan la turad, sesungguhnya orang yang berpuasa saat dia berpuasa, saat dia berbuka puasa, dia memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah. Baik, kita akan berdoa. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim min khashyatika ma taqulu bainana wa baina ma'siyatihi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina bihi masa'ib dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina abadan ma ahyaytana. Ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا لنا وسجودنا وثمن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.